masuk dalam kalkulasinya Menteri BUMN ketika membuat skema penyelesaian masalah Indofarma ini. Paham ya? Paham. Nah, apakah itu memuaskan semua pihak? Belum tentu juga, Pak. Ya, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin ya supaya bisa dalam skema penyelesaian itu yang menjadi hak-hak karyawan itu bisa diperhitungkan. Ya, Pak ya. Ya, Ibu Ketua dan semua ya. Saya pikir itu ya. Nggak ada lagi yang lain kan? Izin Masih ada? Pak, menambahkan aja Pak. Singkat aja ya. Nah. Terima kasih Pak. Aduh, saya senang sekali Pak mendengarnya bahwa Bapak akan berusaha memperjuangkan hak kami, terutama yang 95M Pak. Itu uang kami Pak, yang kami korbankan buat perusahaan. Saya nggak tahu caranya dari mana negara akan membantu. Apakah akan memberikan aset-aset kami dibeli seperti persediaan? Nggak tahu juga Pak, karena kami juga selalu meminta. Tapi yang harus menjadi konsep. Kalau ada catatan mengenai stok apa tadi, masker ya? Iya, masker. Masker yang belum terjual, tolong dilengkapin. Boleh Pak. Dikirim secara tertulis ya. Boleh Pak. Siap. Nilainya berapa, ya kan? Apa aja itu di situ yang sebenarnya masih bisa dijual? Iya. Bukan jual aset, maksudnya jual persediaan Pak. Betul. Jual supply kan, jual produk. Izin menambahkan lagi, jadi gini Pak, kami pernah dulu karyawan ya Pak, dalam hal ini karyawan dibantu hak-haknya oleh holding, pernah juga Pak, nilainya sekitar 36M ya kalau nggak salah. Tapi dalam perjalanannya, karena kami tahu Pak dapat bocoran, oh ini buat membayarkan hak karyawan dari holding, tapi dalam perjalanan kok tidak sampai gitu loh. Gitu ya, kayak teman-teman ya, semua sepakat ya bahwa, nah ini jangan sampai terjadi lagi Pak. Bapak sudah berjuang kemudian ada box buat membayarkan 95, ini pengorbanan kami yang harus dibayarkan. Tiba-tiba pada saat akhirnya buat vendor, buat bayar yang lain itu loh Pak. Itu yang kami khawatirkan. Ini terjadi Pak. Nyesek kami Pak. Kami dari SP tahu, oh mohon maaf Pak ya kalau kami dapat bocoran surat bahwa ada 36 untuk membayar hak karyawan. Dalam perjalanan, oh tidak ada Pak. Ya. 13 miliar doang. 13 miliar, hanya 13 miliar itu Pak. Padahal totalnya besar waktu itu ya. Dari 571M ada hak karyawan yang dibayar. 157 ya, ada 36. Dan ini yang kami khawatirkan. Jangan-jangan Bapak mau Pak Martin sudah mau berjuang, ada box 95 yang buat karyawan, entah dari mana negara dapatnya, tapi dalam perjalanannya nggak muncul lagi itu loh Pak. Menguap lagi ini Pak, jangan khawatir ya Bu Sondang, tolong dijagain Bu. Hari ini karyawan kami Pak mau bayar sekolah Pak, nggak punya uang, mau beli beras nggak punya. Ini benar Pak cerita. Bahkan sudah ada yang mikirin lagi kerja mikir stroke Pak. Ini terjadi Pak, udah 3 orang Pak yang stroke. Ya, 3 orang yang stroke. Kenapa? Setiap hari mereka bekerja mikirin berangkat kerja pakai uang, bayar sekolah pakai uang, makan pakai uang. Ya udah gitu ya Pak ya. Ya. Kita mudah-mudahan Pak Martin paham, Pak. bisa mengawal ini bahwa kalau memang itu hak kami dibayarkan benar-benar sampai ke karyawan. Terima kasih Pak. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni. Sampai saat ini saya menjabat sebagai apoteker penanggung jawab di Indofarma Global Medica Pusat. Yang pertanyaan Bapak yang tadi yang mengatakan jika e-katalog mengganggu, produk Indofarma berarti tidak kompetitif. Kan Ibu Bapak bilang kayak gitu kan. Saya juga akan memberikan alasan ke Bapak kenapa Bapak tuh memang harus menyelamatkan Indofarma. Bukan karena kami tidak mempunyai produk, Pak. Walaupun e-katalog itu sudah ada, kami itu ada penunjukan langsung dari Kementerian Kesehatan mengenai program-program pemerintah. Misalnya Indofarma Global Medica itu kita anti rabies, kita Indofarma yang ditunjuk. Untuk penanganan AIDS, penanganan TB paru, penanganan gizi buruk anak, lalu kita juga ditunjuk langsung untuk distribusi vaksin pada saat COVID. PMT, sampai sekarang PMT kan juga harusnya tuh menjadi concern untuk di BUMN ya harusnya Pak. Nah, apa PMT itu? Tambahan, makanan tambahan untuk ibu hamil. Kita sekarang kan stunting Pak, yang stunting itu kan program pemerintah yang sekarang itu masih berlangsung dan akan cukup lama berlangsung adalah untuk stunting. Nah, kami juga satu-satunya distributor IGM itu waktu itu PMT ke 3.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
itu kita SPB-nya aja sampai setebal apa gitu di seluruh kabupaten di Indonesia, bahkan sampai Papua gitu. Kita punya 29 cabang, Pak. Tapi kita tuh digerus sampai sekarang tuh ditutup 4 cabang, ditutup berapa cabang. Menurut saya perusahaan itu aset terbesar dari perusahaan adalah karyawan. Tapi kami yang paling disiksa oleh perusahaan sampai sekarang. Jadi menurut saya Indofarma itu masih sangat kompatibel untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai saat terakhir kami tidak bisa lagi mendistribusikan barang karena barang di gudang kami udah kosong. Itu saya sampai dihubungi dengan Dinas Kesehatan Semarang. Karena pada saat itu kita kan lagi mental health di Indonesia ini, penyakit mental health lagi marak-maraknya ya, Bu. Di Dinas Kesehatan itu produk amitriptyline itu habis sampai tidak ada lagi, dan waktu itu distributornya hanya IGM dan yang produksi hanya Indofarma. Itu tidak bisa kami supply gara-gara keadaan perusahaan yang sudah tidak lagi dipercaya gitu. Jadi bukan berarti Indofarma itu tidak bisa bangkit, tapi pengelolaannya harus ketat. Menurut saya manajemen itu harus ketat. Yang bagian informasi apa yang sudah kami lakukan, saya sebagai pribadi sudah berkali-kali di setiap audiensi dengan manajemen itu saya sudah melihat beberapa kemungkinan yang amat sangat nyalah dari MOU, misalnya yang TLCTG itu sudah saya ajukan, sudah kami ajukan untuk diminta retur. Itu barangnya sekarang tuh masih ada di gudang kami 10 miliar tertonggok, dan itu harusnya bisa retur sesuai dengan MOU. Saya sudah sampaikan berkali-kali, kami sudah sebagai karyawan, kami tidak bisa lagi melebihi kapasitas kami sebagai karyawan karena kami sudah mengajukan ke manajemen tapi yang tidak dilakukan atau Barang pengawasan apa yang itu? kurang. Yang 10 miliar. TLCTG, Pak. Itu masuk ke dalam BPK, TLCTG. Makanya gini, jadi menurut Bapak Ibu tuh masih bisa, artinya menghasilkan, tolong kami dikasih Iya. datanya ya, nanti Iya, secara tertulis, karena kalau kan kami ini bukan farmasi, bukan orang farmasi seperti Bapak Ibu, kami juga nggak paham apa-apa aja tuh yang masih bernilai jual di situ ya. Dan yang paling parah adalah dari Januari sampai sekarang kami gajinya dipotong, slip gaji kami masih 100% dan pajak penghasilan kami masih diakui 100%, padahal uangnya kami tidak terima. Begitu, Pak. Satu lagi Pak, terkait